sekali. Beliau mengatakan min faqrin, contohnya miskin misalnya, kemiskinan, ya, ketidakpunyaan dari kedua orang tua, suami kita atau istri kita. Kemudian kita mencelaknya, dari sisi itu jangan. Ya, ilm atau mungkin sedikitnya ilmu, ya. Karena mungkin orang yang nggak paham agama, bapak mertua atau ibu mertua kita, ya, jangan sampai kita menyebutnya, apalagi di hadapan pasangan kita dalam rangka mencelaknya. Au ghairi dzalik. Li'anna dzalika yufsidul wud bainaka wa bainaha. Karena itu akan menghancurkan rasa kecintaan antara dirimu dengan istrimu, ya. Akan merusak sedikit-sedikit. Walaupun awalnya bercanda, tapi kita tidak tahu, ternyata tersinggung hatinya, ternyata tidak enak hatinya, ya, dan seterusnya. Kemudian beliau hafizahullah taala memberikan nasihat lagi kepada para suami. Ini penting juga untuk diperhatikan. Tajannab as-sahra kharijal bait li ansafil layali. Jauhilah, ya, janganlah seseorang itu bergadang di luar rumah, ya, bergadang di luar rumah, main, ya. Demikian pula ini pula mungkin nasihat juga untuk istri, ya, keluar rumah sama teman-temannya sampai malam, sampai tengah malam, sampai pagi, ya, di luar rumah, ya, li ansafil layali, sampai melewati pertengahan malam, ya. Demikian pula para suami demikian, ya. Kalau memang itu bisa dikerjakan di rumah, begadang di rumah tidak ada masalah. Tapi kalau sampai keluar, dan apalagi tidak, bukan sesuatu yang penting begitu, ya, bukan sesuatu yang penting, hanya jalan-jalan dan lain sebagainya, maka jangan. Li ghairi hajatin, tanpa hajat, tanpa kebutuhan, ya, jangan sering-sering. Au daruratin, atau memang itu sebuah hal yang darurat, ya, yang yang darurat, yang betul-betul mendesak. Kalau tidak mendesak, jangan. Kata beliau, al-ghiyabu 'anil bait, ya, majlabatun lil malali wasamati ladail ahl. Karena ketiadaan seorang kepala keluarga di rumah, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu bisa menimbulkan rasa kejenuhan, bisa menimbulkan rasa ketidaksukaan kepada keluarga. Akhirnya jauh, akhirnya hubungan menjadi renggang karena sang ayah pulang pagi terus tanpa kebutuhan, tanpa hajat. Ya, lain hal misalnya ada kebutuhan, atau memang dia kerja shift sebagai seorang keamanan misalnya, shiftnya pas shift malam, nanti pulangnya pagi, ini beda hal. Tapi kalau tanpa kebutuhan, jangan, ya, di rumah, kalau bisa tidur ya di rumah, ya, dan seterusnya. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala juga memberikan nasihat, ini poin yang terakhir, mobil khusus untuk para suami, dan kita tutup nanti. Setelah itu silahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis atau bisa langsung mungkin nanti. Kata beliau, alaika an tuqaddira kullama taqumu bihi zaujatuka tijahaka. Hendaklah engkau wahai para suami menghormati segala sesuatu yang dilakukan oleh istrimu untukmu. Dihormati, ya. Jangan dilecehkan, jangan kemudian disepelekan, dihormati, ya. Istri kita misalnya membersihkan pakaian kita, membersihkan baju kita, ya, membuatkan minuman untuk kita ketika kita pulang atau ketika kita berangkat, menyiapkan sarapan untuk kita, ya, membersihkan rumah-rumah, ya, rumah kita, maka hormati, ya. Kalau bisa ucapkan terima kasih, ya. Demikian pula tijaha auladik wa abawaik wa aqaribik. Demikian pula hormati apa yang sudah dia lakukan kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, dan kepada kerabat-kerabatmu. Mungkin ketika kerabat kita datang, ya, kemudian istri kita membantu, mungkin memasakkan sesuatu, menghidangkan sesuatu, dan lain sebagainya. Ada kesalahan-kesalahan kecil, yang mungkin agak pedas sedikit makanannya, maka tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Ya, agak manis sedikit makanannya, karena orang Jogja mungkin, yang tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Kalau bisa direvisi atau diperbaiki lagi sedikit. Kalau kepedesannya, tambahkan mungkin kuahnya sedikit, tambahkan lagi. Kalau kurang asin, tambahkan garamnya, dan seterusnya, ya. Hormati apa yang sudah dia lakukan untukmu, hormati apa yang sudah dia lakukan untuk keluargamu jika ada, ya, min riayatin wa atfin wa hananin, yang baik ketika mereka perhatian, ya, mereka berusaha untuk membina keluarga, kasih sayang kepada keluarga. Wa asmi'ha kalimati syukri wathana. Dan ini juga, ya, perdengarkan di telinganya
kalimat tanda rasa syukur dan pujian. Ya, perdengarkan. Oh sudah Ustaz, saya sudah terima kasih tapi dalam hati aja. Ya, sudah terima kasih jazakumullah khairan tapi dalam hati saya nggak ngomongin. Jangan. Ya, omongkan, sampaikan jazakumullah khairan istriku. Ya, terima kasih sudah mau repot-repot untuk untuk membersihkan rumah, untuk menghidangkan masakan dan lain sebagainya. Tadi ada keluarga datang dan seterusnya. Atau mungkin kita ngundang teman kita datang, dia berikan jamuan dan lain sebagainya. Asmi'ha kalimati syukri wa sana. Perdengarkan kepadanya kalimat syukur dan pujian. Wala tansaha minad du'a, dan jangan lupa untuk mendoakan istri kita tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit kita bahas yang menjadi bagian inti dari hamasatun fi udhuni zaujah. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya hamasah, bisikan di telinga istri, ya, bisikan di telinga istri, mempelai wanita. Zadahallaha taufiqan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik senantiasa. Kata beliau hafizahullah taala, inna wajibatiki ayyatuhal arus kathiratun aidan. Sesungguhnya kewajiban engkau wahai para istri, ya, sangat banyak sekali. Wa idzal tazamti biha ma ada'i ma aujaballahu alaiki min ada'is salawati wa sairil faraid fa inna laki 'indallahil ajrun 'azim. Seandainya engkau konsekuen, engkau senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban tersebut ditambah dengan kewajiban yang harus engkau lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa mengerjakan sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban lainnya, kewajiban sama Allah, kewajiban rumah tangga engkau lakukan, fa innalaki indallahil ajrul azim, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Li'anna ghayata ma tatamannahul mar'atul muslimatu husnul khatimah. Kata beliau, karena puncak tujuan yang diinginkan oleh setiap wanita muslimah adalah husnul khatimah wa dukhulal jannah. Husnul khatimah dan masuk surga. Ya, wa hasbuha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah bagi engkau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, kilalaha, akan dikatakan di hari kiamat kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke surga dari pintu manapun engkau mau masuk ke surga tersebut. Subhanallah, ya, sebuah seruan yang agung. Syaratnya apa? Mengerjakan kewajiban pada Allah, sholat 5 waktu, puasa, kemudian menjaga kemaluannya, dan kemudian mentaati suaminya dalam urusan rumah tangganya. Nah, ini poin yang utama yang beliau bawakan. Di bawah poin-poin itu ada beberapa hal yang beliau sampaikan, sama seperti tadi kurang lebihnya kewajiban atau nasihat kepada suami. Hanya saja mungkin kita tidak bisa membahasnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain kita bisa membahasnya. Ini karena waktunya sudah 18.40, mungkin kita masukkan atau kita manfaatkan sisa waktu sampai Isya nanti untuk tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari dari kitab ini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kita, ya. Kami sampaikan kepada Syekh, kepada penulis kitab ini, bahwa kita mau ada daurah bahas kitab ini. Beliau menyampaikan salam untuk antum semuanya, dan semoga bermanfaat, ya, kepada antum semuanya apa yang beliau tulis ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Bismillah. Baik, untuk yang sesi pertanyaan, baik dari awal juga ada pertanyaan yang sudah ditulis, bisa dibantu panitia awal untuk mengumpulkannya. Yang di sini sudah ada, monggo untuk dibahas. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ahsanallahu ilaikum wa ilaikum.
Bagaimana mengatasi mengatasi rasa khawatir calon istri kurang baik atau tidak sesuai dengan harapan? Jazakallahu khairan. Tentunya yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan beristikharah. Ya, dengan kita beristikharah. Betul-betul minta petunjuk pada Allah. Kalau memang itu calon istri kita tersebut baik bagi kita, dan ketahuilah mungkin tidak semua harapan-harapan kita akan terkabulkan atau akan terwujud dalam istri kita. Sebagaimana mungkin kita pun tidak bisa mewujudkan semua harapan calon istri kita, begitu ya. Sebagaimana kita juga mungkin sebagai calon suami tidak bisa mewujudkan harapan calon istri kita. Demikian pula calon istri kita mungkin tidak bisa terwujud semua harapan kita ya kepada dia. Pengennya yang cantik, yang sabar, yang nggak pernah marah-marah, yang kalau masak enak, ya, yang ya kalau mau gitu nanti di surga, ya, nanti di surga. Di dunia tempatnya kekurangan, tempatnya kesalahan, tempatnya kekeliruan. Namun cukuplah ketika dia memiliki pegangan agama, beramal agama. Adapun kekurangan-kekurangan lainnya yang mungkin bisa ditoleransi nantinya nggak ada masalah, ya. Jadi yang pertama berdoa pada Allah. Ya, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua bermusyawarah. Ya, musyawarah dengan orang-orang yang mungkin kita percayai, yang kita paham tentang calon istri kita dan paham tentang kita. Mungkin ada satu perkara yang itu menjadi harga mati bagi kita, katakanlah. Kita tidak bisa menerima kalau kekurangannya dari sisi ini misalnya. Yang kalau istri kita tidak mau calon istri tidak mau yang seperti ini, kita akan sulit menerima misalnya. Ya, misalnya seseorang harus mau tinggal dengan orang tuanya. Kalau enggak, saya enggak bisa menerima kalau calon istri tidak mau tinggal dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya sudah sepuh, sementara enggak ada yang bisa menjaga kecuali saya. Sehingga mau enggak mau dia harus tetap tinggal, dan istrinya nanti harus tetap mau tinggal dengan mertuanya, artinya dengan orang tuanya misalnya itu ya, dan dia ternyata nggak bisa, ya sudah dimusyawarah dengan orang yang tahu, orang yang paham ya. Ini langkahnya, dan doa pada Allah ini yang paling penting ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita menjalani kekerabatan atau tetangga tapi berbeda akidah maupun keyakinan? Mungkin dia non muslim, katakanlah seperti itu. Ya, tetap kita tetap dia punya hak sebagai tetangga, ya, tetap dia punya hak sebagai tetangga. Demikian pula kalau itu kerabat, mungkin ada paman kita yang non muslim, ada tante kita yang non muslim, ya, tetap dia punya hak sebagai kerabat, ya, yang kita atau dia punya hak walaupun dia orang kafir, orang non muslim. Ya, namun jangan sampai juga prinsipnya jangan sampai juga kita nanti dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah ikut-ikutan. Ya, ini prinsipnya. Detailnya kita pelajari ya masing-masing. Ya, misalnya ketika mereka mendapatkan atau merayakan hari raya mereka, apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Ya, ketika misalnya kita yang berhari raya, bolehkah kita menerima makanan-makanan dari dia, ataukah nggak boleh? Ya, atau mungkin misalnya ketika tolong menolong, ya, ketika dia sakit, bolehkah menjenguknya, ya. Tapi prinsipnya untuk urusan dunia itu boleh, ya, sakit, menolong kalau dia nggak punya uang kita pinjemin uang, ya. Demikian pula kita mungkin pinjem uang sama dia, ya. Demikian pula berbisnis dengan kerabat atau tetangga yang kafir, ya, saling memberikan hadiah itu boleh-boleh saja. Senyum kepada dia boleh-boleh saja. Ya, bahkan mendoakan dalam urusan dunia juga boleh. Tapi yang nggak boleh ada urusan akidah, urusan ibadah. Mendoakan dalam urusan akhirat, ini nggak boleh. Prinsipnya begitu. Ya, detailnya nanti kalau ketemu kasus per kasus silahkan dipelajari. Ya, alhamdulillah sekarang banyak internet, mungkin ada website macam-macam, ya, sehingga kita bisa membaca keterangan-keterangan para ustadz tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tolong Ustadz berikan nasihat agar istri tidak mudah pasang status. Takut penyakit ain dan bahaya ghibah. Ya Allah. Antum saja tidak didengar nasihatnya, apalagi ana, ya.
Ala kulli hal ya, ini para ibu ya, para istri, demikian ya, jangan sampai kita pasang-pasang status yang akan menimbulkan mudarat bagi kita. Kalau itu statusnya nasihat, yang menasehati diri kita sendiri, kita ingin friend list kita juga mendapatkan nasihat baik tentang akidah, tentang iman, tentang hari kiamat, tentang muamalah, tentang fikih dan lain sebagainya, silahkan ya. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula status jualan ya, karena ibu-ibu biasanya seringnya jualan ya. Jualan ini, jualan itu, jualan baju, mainan anak, sepatu, ya jualan apapun lah mungkin, silahkan. Ya, silahkan. Tapi ketika statusnya isinya kemudian tentang memperlihatkan sesuatu yang urusan rumah tangga, curhat ya, demikian pula curhat urusan atau permasalahan kita dengan suami dibuka kepada kepada status sehingga bisa dilihat semua orang, Masya Allah ya. Ini jangan sampai kita seperti itu, wahai para istri, dan demikian pula para suami ya, karena nggak sedikit suami juga yang suka curhat di status ya. Status isinya ngeluh terus, ngeluh tentang rumah tangganya, ngeluh tentang kehidupan dia, ngeluh tentang pekerjaannya. Ndak usah. Kata Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan segala kesedihanku, segala susahku kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mengeluh, ngeluh sama Allah ya. Kapan? Tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, ketika kita sujud ya, berdoa sama Allah, betul-betul panjangkan sujud kita untuk berdoa pada Allah, berdoa minta sama Allah, keluhkan urusan kita kepada Allah. Boleh nggak ngeluh sama Allah? Boleh. Bolehkah kita menceritakan kondisi kita sama Allah? Boleh. Dan begitulah doanya para nabi dan rasul, doanya orang-orang yang mustajab. Doanya Nabi Adam apa? Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami telah mendolimi diri kita sendiri ya. Doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku orang-orang yang zalim ya. Doanya Nabi Ayub, Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin, ya Allah aku tertimpa kemudaratan dan Engkau Maha Penyayang, ya Allah ya. Kita sampaikan kondisi kita kepada Allah, boleh. Dan bahkan ini kemuliaan dan kebaikan yang besar. Allah cinta hamba-hambanya yang suka mengeluh kepadanya, suka meminta kepadanya. Tapi tidak kalau kepada sama makhluk, kepada orang, curhat di medsos, jangan. Demikian pula urusan-urusan rumah tangga ya, atau bahkan mungkin kebahagiaan rumah tangga. Ini juga jangan terlalu diekspos di media sosial, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ya. Mungkin wisata ke pantai, wisata ke gunung ya, setiap ini di update status terus, gandengan tangan sama suaminya ya, dan seterusnya. Maka hal yang seperti ini tidak layak ya, tidak layak. Maka jangan sampai kita ya, dan ini bisa memberikan mudarat bagi kita sendiri. Ada orang yang hasad melihat ya, dan ain, kemudian terkena bahaya ain, maka bisa mudarat buat kita sendiri atau anak kita ya. Kadang-kadang orang tidak dengan dirinya, tidak suaminya, tapi aktivitas anaknya difoto, dikit-dikit difoto, anaknya tidur difoto, bangun tidur difoto, mandi difoto, pakai baju difoto, semuanya di-share semua ya. Ini juga waspada ya, karena di sana ada ain, dan kata Nabi, al-ainul haq, penyakit ain ini benar adanya. Ain itu adalah pandangan mata yang hasad, yang nanti bisa menimbulkan bahaya bagi yang dilihatnya. Bisa berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita jangan sampai terkena ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam memajang foto-foto tersebut. Mudah-mudahan nasihat ini bagi diri kami pribadi dan bagi peserta daurah sekalian, dan mudah-mudahan kita dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Subhanallah. Iya, ini satu pertanyaan yang ini ya, bagaimana sikap istri jika suami sering selingkuh ya, dan bahkan ya pernah berhubungan badan dengan ibu kandungnya ya. Ya, Masya Allah ya, ini ya,
bisa dikonsultasikan kepada KUA untuk bisa dimintakan memang terbukti seperti itu, ya. Artinya orang yang fasik, orang yang tidak bisa membawa rumah tangga kepada jalan bahtera, kehidupan rumah tangga yang benar, ya, yang dikhawatirkan nantinya juga bisa menimbulkan keburukan bagi agama kita, ya, bisa menimbulkan kejelekan bagi agama kita. Ya, dikonsultasikan kepada KUA atau kepada pengadilan agama, ya, kalau memang betul-betul seperti itu, untuk kemudian nanti dimintakan khulu, ya, dimintakan pembatalan akad nikah karena keburukan-keburukan tersebut. Apa yang harus dilakukan istri saat suaminya tidak menunaikan haknya, tidak memberi nafkah, KDRT, bersikap tidak baik, tetapi beliau meminta istri untuk menunaikan haknya sepenuhnya terlebih dahulu, baru suami ingin merubah sikap. Jadi sang suami ini bersikap tidak baik kepada sang istri, kemudian kalau dia mau berubah, dia minta semua haknya dipenuhi, begitu ya, semua haknya dipenuhi, baru dia akan berubah nantinya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ini coba untuk bersabar, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dibalik semua urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa membolak-balikan keadaan kita, keadaan suami kita, istri kita, keadaan anak-anak kita, keadaan orang tua kita. Ya, jangan kita remehkan doa ini. Allah mudah bagi Allah membolak-balikan kondisi, membolak-balikan situasi. Betul-betul kita berdoa sama Allah agar Allah memberikan hidayah dan merubah sikapnya, ya, sikap sang suami ini, sehingga dia menjadi sang suami yang baik, suami yang yang bisa memahami, dan suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu, coba juga dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan kepada orang-orang yang mungkin dihormati oleh suami, atau kepada suami terlebih dahulu, ya, kepada suami terlebih dahulu. Sampaikan dengan bahasa yang baik, ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kita mungkin ingatkan. Tidak apa-apa seorang istri mengingatkan, memberi nasihat kepada suaminya, ya, sebagaimana suami memberikan nasihat kepada istrinya, tentunya dengan bahasa yang baik. Demikian pula mungkin diberikan atau disampaikan dengan baik kepada orang-orang yang dihormati oleh sang suami, ya, orang-orang yang dihormati oleh suami kita, ya, mungkin orang tuanya, mungkin pamannya, mungkin ustadznya, gitu ya, sehingga dia bisa menyampaikan kepada suami kita apa yang menjadi keluh kesah kita selama ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, kita bacakan beberapa poin, ya, sampai nanti bisa sampai nanti waktunya sholat isya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat bagi kita tentang nasihat bagi sang istri. Kata beliau hafizahullah, at-tahalli bil istiqomati ala syara'illah. Hendaklah seorang istri menghiasi dirinya dengan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istiqomah betul-betul, walaupun ini berat, ya, tapi teruslah berusaha, teruslah mencoba sekemampuan kita. Kerjakan yang wajib dan yang sunnah, jauhi yang haram dan jauhi perkara-perkara yang makruh. Wa tahalli bi husnil khuluq, dan hendaklah berhias dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Fahuma, ya, keduanya, yaitu istiqomah di atas agama Allah dalam ibadah dan berakhlak mulia pada sama, a'dhamu ma tattasifu bihimal mar'atu, adalah perkara yang paling agung yang menjadi sifat seorang wanita. Wa aglahu, dan menyebabkan wanita itu berkualitas. Ya, wanita yang ibadahnya istiqomah dan akhlaknya mulia, makin baik, makin berkualitas wanita tersebut. Fahani'an liman waffaqahallahu lidzalik, maka bahagialah orang-orang yang Allah beri taufik untuk bisa istiqomah dalam ibadah dan bisa berakhlak yang mulia tersebut. Dua ini usahakan semaksimal mungkin, sambil kita terus memperbaiki,
Ya, sambil kita terus belajar, kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki akhlak kita. Kemudian kata beliau hafizahullah taala selanjutnya, alaiki an ta'rifi ma laki min haqqin ala zawjiki ya, fala tatajawazihi wala tata'addihi. Hendaklah engkau mengetahui ya apa-apa saja kewajiban yang mesti engkau tunaikan kepada suamimu, ya. Atau mohon maaf, hendaklah engkau mengetahui apa-apa saja ya yang menjadi hakmu atas suamimu, ya, yang wajib dipenuhi suamimu, dan jangan melebihi batas dari itu. Apa sih hak kita? Apa sih yang harus diwajibkan? Dan jangan melebihi batas. Ya, kita harus paham haknya apa, ya, haknya sebagai wanita apa namanya, rumah yang layak dalam arti tempat tinggal yang sesuai tadi dengan pemasukan, hak diberikan pakaian dan lain sebagainya. Kita pahami dan jangan melampaui batas. Kalau sudah ada, sudah, tidak perlu kemudian pengennya yang berlebihan, ya, padahal tidak diperlukan. Wa ta'rifi haqqahu 'alaiki fatufiyahu wala tasu'ihi idza hadara, atau fatufiyahu. Dan engkau hendaklah juga mengetahui hak suamimu yang harus engkau tunaikan, dan tunaikanlah hak tersebut. Ya, jadi mengetahui hak masing-masing itu sangat penting. Demikian pula sang suami juga perlu mengetahuinya. Kemudian beliau mengatakan wala tasu'ihi idza hadara, dan jangan berbuat buruk kepadanya apabila dia ada. Ya, dia ada kemudian dicuekin, kemudian suka berkata ketus kepada suami, jangan. Wala takhunihi idza ghaba, dan jangan khianati kalau dia tidak ada. Ya, jangan khianati kalau dia tidak ada. Jaga amanah. Rumahnya, barang-barangnya, anak-anaknya, ini adalah amanah yang wajib kita jaga. Id kuni qurrata ainahu fil hadari was safari, maka jadilah engkau wahai para istri sebagai penyejuk matanya, baik dalam keadaan dia sedang ada di rumah atau dalam keadaan dia safar. Waj'ali nasaba ainaiki qaulallahi azza wajal, dan jadikan peganganmu, kaidahmu firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin dari wanita. Ya, dia memimpin wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Memberikan kelebihan kepada laki-laki dengan fisiknya, dengan pemikirannya, dengan akalnya, logikanya, untuk menjadi pemimpin bagi wanita. Ya. Walaupun sekadar menjadi pemimpin belum jaminan masuk surga. Sebagaimana tidak setiap pemimpin akan masuk surga atau jaminan kemuliaan di sisi Allah, tidak. Yang memimpin belum tentu mulia. Boleh jadi yang dipimpin lebih mulia dari yang memimpin. Ya, tapi Allah berikan kelebihan bagi laki-laki untuk memimpin, karena Allah memberikan kelebihan pada mereka, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Ya, karena kewajiban nafkah, kewajiban sang suami, maka dia memimpin keluarganya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, maka jadilah wanita yang soleh, qanitatun yang senantiasa beribadah kepada Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia menjaga ketika suaminya tidak ada dengan apa yang Allah wajibkan dia untuk menjaganya. Ya, jadi ini ya, ketika suami ada, maka di hadapan kita ya bersikaplah baik, bersikaplah lembut kepadanya. Dan ketika dia tidak ada, jangan sampai kita mengkhianatinya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas, sudah azan ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kepada kita keluarga-keluarga yang bahagia. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga, semoga Allah jadikan kehidupan keluarganya nanti sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita semua sekeluarga istiqomah, sehingga sebagaimana kita bertemu di atas kebaikan di dunia, kita juga bertemu dalam kebaikan di akhirat, bertemu kembali di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan merahmati Ustaz dan keluarga serta kita semuanya. Amin. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapat hari ini, dan yang terlebih lagi Allah berikan kita hidayah untuk bisa kita mengamalkannya. Daurah untuk nasihat istri yang belum tersampaikan secara penuh, nanti insya Allah semoga Allah memudahkan dan menolong kita akan kita selenggarakan dalam waktu berikutnya. Kemudian kita berharap dari para jamaah untuk tetap bertahan di grup karena insya Allah banyak faedah yang ada di sana. Kemudian jika ada pertanyaan kelanjutan berkaitan dengan materi kita pada hari ini atau sesuatu yang lain yang berhubungan dengan keluarga dan permasalahan dalam pendidikan anak dan sebagainya, bisa disampaikan melalui grup WA yang ada. Nanti insya Allah kita juga akan membantu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Berikutnya untuk yang berkaitan dengan makanan, insya Allah akan segera diberikan untuk yang awal, insya Allah ada dalam bentuk nampan, di mana kita nanti akan makan kembul ya. Artinya untuk satu nampan itu antara 4 sampai 5 orang, monggo di maksimalkan. Terus kemudian untuk yang setelah kita sholat, insya Allah nanti makanan akan telah disediakan di meja yang ada seperti ini. Demikian daurah kita pada hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan balasan yang lebih baik atas niat-niat yang telah kita niatkan pada hari ini untuk datang di majelis ilmu ini, dan semoga akan membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk akhirat kita. Amin. Demikian akhirul kalam, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk kebun Dahar, kebun kita, Ijaz, Ulama, dan Nisa Azhar Sari Wedding Organizer atas support yang diberikan sehingga terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Waalaikumsalam. Mas Fajrin. Waalaikumsalam.